Ya, kecanggihan dunia media sosial juga sangat berpengaruh dalam mendukung komunikasi ataupun informasi yang disampaikan oleh pejabat publik. Saya akan ke Pak Maman terlebih dahulu. Pak Maman, ini juga rencananya RUU KUHP juga mengatur tentang rumah tangga, begitu ya. Ini banyak sekali komentar orang terkait dengan keikutcampuran pemerintah dengan urusan rumah tangga. Ini tanggapan Anda seperti apa? Saya koreksi Pak Ihsan, bahwa itu ada rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Itu diajukan oleh 5 orang dari berbagai fraksi, terutama PKS, Gerindra, dan Golkar. Tapi Golkar sudah menegur anggotanya dan mencabut itu. Nah, saya sendiri sebagai fraksi PKB punya prinsip pertama bahwa ketahanan keluarga memang adalah sebuah solusi untuk mengatasi kekerasan, narkoba, termasuk juga bullying dan lain sebagainya. Tetapi rancangan undang-undang yang disodorkan teman-teman itu mengandung hal-hal yang sangat merusak perjuangan kita di dalam. Pertama, undang-undang itu tidak boleh diskriminatif. Nah, itu terlihat sangat diskriminatif terhadap perempuan. Nah, yang kedua, negara terlalu intervensi ke dalam hal-hal yang bersifat privat. Negara hadir untuk memberikan rasa aman. Keluarga hadir untuk memberikan keadilan dan perjuangan terhadap gender dan lain sebagainya. Sehingga saya di fraksi PKB tentu akan menolak rancangan undang-undang itu karena tidak menyentuh hal yang substansional. Paling tidak kita melihat bahwa sungguhnya masih banyak regulasi yang bisa kita optimalkan untuk lalu membuat keluarga ini lebih utuh. Perlindungan misalnya ya? Perlindungan. Misalnya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan. Misalnya kita lihat di beberapa regulasi yang lain itu sudah jelas. Jadi sangat-sangat tidak perlu rancangan undang-undang ketahanan keluarga ini dimunculkan karena betul-betul 2 poin itu sangat melukai keadilan gender. Yang kedua, sangat membiarkan negara intervensi ke dalam dan itu sangat membahayakan masa depan Indonesia itu sendiri. Terlalu masuk begitu ya Pak Maman? Terlalu masuk. Saya ke Pak Najamuddin. Pak Najamuddin, ini kan untuk pernikahan saat ini juga sudah mulai banyak persyaratan-persyaratan begitu ya, termasuk dalam di agama dan juga pemerintahan. Termasuk juga ini pengantin katanya harus ada sertifikat kawin begitu. Itu bisa dijelaskan nggak terkait itu, Pak? Itu juga usulan Menko PMK saat baru dilantik oleh Presiden. Dalam Islam itu pernikahan itu dimudahkan, jangan dipersulit. Kalau seorang laki-laki tidak memiliki mahar kawin yang diminta oleh calon pengantin perempuan, Al-Fatihah bisa menjadi mas kawinnya. Jangan sekali-kali Anda menyulitkan orang nikah. Karena itu bagian daripada sunnah. An-nikahu min sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnah Rasulullah. Barang siapa umatnya Rasulullah, umat Islam ini tidak menikah, maka di luar golongan umat Rasulullah. Nah, dengan demikian maka saya kira undang-undang negara memang harus ikut di dalamnya. Sama seperti tadi pernyataan Kiai Maman, maka rancangan undang-undang ketahanan keluarga itu memang tidak perlu mengatur sampai ke dalam kamar gitu. Islam ini, maafkan, cara bersenggama saja dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu Nabi itu tidak ada rahasia dalam dirinya. Karena memang dia untuk ditiru oleh seluruh umat Islam. Umat manusia yang mengaku dia sebagai Rasul Allah. Jadi kalau sudah sampai kepada kamar segala macam, itu lalu agama mengatur apa? Sudah diambil alih. Masuk di toilet aja agama mengatur kaki kiri keluar kaki kanan. Menggunakan baju kanan dulu mengeluarkan kiri, memotong kuku, rambut, bulu kemaluan segala macam itu diatur sampai serenik-reniknya. Kalau kencing duduk berdehem 2 kali supaya tidak ada sisa kencing di situ. Kalau tidak memberatkan umatku, saya wajibkan dia sikat gigi setiap kali wudhu. Kalau umat Islam sikat gigi 5 kali sehari semalam, tidak ada yang kena penyakit gigi. Karena kita malas saja kena habis ompong giginya karena kena ulat gitu. Nah, kembali kepada soal nikah tadi, saya kira jangan dipersulit. Aturan negara karena itu juga bagian daripada proteksi negara terhadap warga negara. Di mana di situ soal harta warisan, pelindungan terhadap anak, kemudian siapa yang bertanggung jawab, lalu nasabnya anak ini kemana. Itu bagian daripada. Kan kakek moyang kita dulu tidak ada yang seperti itu. Nikah-nikah saja. Dan setelah pulang penghulunya, tidak ada buku nikah. Dulu belum ada KUA. Belum ada administrasi negara yang mengaturnya. Hanya penghulu. Hanya penghulu.
disaksikan orang banyak satu kampung sah. Tetapi karena ini perlu ada bukti, jikalau dia berperadilan di pengadilan segala macam, perlu ada bukti-bukti hukum dengan demikian. Maka saya kira persoalan nikah ini, ya mohon juga kita akan sarankan kepada Kementerian Agama yang memiliki otoritas tentang ini. Karena mereka memiliki direktur KUA. Dan KUA mereka ini sampai ke desa, kecamatan, desa, dan lain sebagainya. Jangan gara-gara orang disulitkan menikah, orang sudah berzina duluan. Karena nikahnya belum selesai secara administrasi negara. Nah, barang itu kan tidak menunggu administrasi negara, ya kan? Kan itu mendesak dan final itu. Betul. Baik, saya ke Pak Maman, silakan singkat saja terakhir, apa himbauan Anda bagi masyarakat Indonesia dengan adanya keluarnya statement dari Pak Muhadjir Effendi kemarin? Silakan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih ke netizen ya, kepada masyarakat bahwa nalar publik kita masih sehat. Sehingga sehatnya nalar publik kita itu bisa mengoreksi pejabat, termasuk saya tentu anggota DPR. Yang kedua, saya meminta agar masyarakat terus mengarahkan kepada tatanan kenegaraan yang betul-betul sesuai dengan konstitusi. Bernegara adalah berkonstitusi. Dan netizen mempunyai keleluasaan untuk mengungkapkan unek-unek. Setelah itu baru kami akan merespon dengan baik. Karena kalau lewat pendekatan politik misalnya, apalagi mekanisme birokratif yang sulit, agak sulit. Tetapi kalau netizen sudah trending topik, itu biasanya koreksinya lebih cepat. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ke netizen dan tetap berpikir sehat. Baik, kita harapkan memang adanya dengan pernikahan yang sudah dilakukan begitu saat ini, mau siapapun, si kaya bertemu dengan si kaya bertemu dengan si miskin, atau bahkan si miskin bertemu dengan si miskin. Ya? Saya kira himbauan Menko PMK terhadap Menteri Agama itu hanya sekedar ikhtiar lain. Ya, dari ikhtiar rasionalitas dan fakta-fakta. Tapi kalau sertifikat setuju nggak usah ya, karena teman-teman jomblo akan merasa saya kira tak perlu ada sertifikat nikah. Kan sudah ada buku nikah. Sudah ada. Sudah kaum cukup. jomblo bersatulah. Baik, kita harapkan memang perekonomian makin terus berkembang dan pemerintah juga membantu untuk mengurangi kemiskinan agar tidak adanya peraturan seperti si kaya menikahi si miskin begitu ya. Jadi usulan Menko PMK Pak Muhadjir Effendi itu adalah solusi langit. Baik. Ya, daripada aturan-aturan main yang telah disusun oleh Kemensos dalam mengentaskan kemiskinan. Terima kasih Pak Najamuddin Ramli, Wakil Sekjen Dewan Pimpinan MUI, kemudian juga Bapak Maman Imanul Haq, anggota DPR RI Komisi 8. Kita akan lanjutkan informasi menarik lainnya usai jeda pariwara yang satu ini. Tetap bersama kami di Newsroom. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak.